Untuk entrepreneurship ini sangat dibutuhkan, terutama kepada anak muda. Nah, bagaimana nanti Indonesia bisa dibangun melalui kolaborasi antar membangun Indonesia ini melalui wirausaha. Kewirausahaan merupakan salah satu hal penting demi berjalannya perekonomian suatu negara, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut McClellan, suatu negara dapat menjadi negara makmur apabila paling tidak terdapat 2% dari jumlah penduduknya yang berwirausaha. Jumlah wirausahawan di Indonesia telah mencapai rasio sekitar 3,1%. Namun, jumlah ini masih sedikit dibandingkan negara lainnya seperti Singapura dan Malaysia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, para wirausahawan terus mengembangkan kewirausahaannya. Tapi tidak hanya menguntungkan sepihak saja, melainkan timbul inovasi-inovasi baru dalam mewujudkan sebuah kewirausahaan itu sendiri. Istilah startup tentu sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman dewasa ini. Sebenarnya, apa sih startup itu? Untuk itu, simak penjelasan berikut ini. Pada awalnya, startup diartikan sebagai sebuah usaha yang baru didirikan dan masih dalam tahap pengembangan untuk mencari potensi pasar. Namun, kini pengertian startup pun mengalami pergeseran dan diartikan sebagai perusahaan yang baru berjalan dengan menerapkan inovasi teknologi guna menjalankan core bisnisnya dan memecahkan suatu masalah yang ada di masyarakat. Beberapa perusahaan startup Indonesia antara lain seperti Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, startup hadir sebagai solusi dari permasalahan yang ada di masyarakat. Apa maksudnya? Dalam mengembangkan startup, salah satu komponen yang diperlukan adalah lahirnya sebuah informasi. Startup disebut disruptif atau pengganggu dalam sebuah pasar yang sudah ada. Sebagai contoh, Gojek dapat dikatakan sebagai startup karena menerapkan prinsip-prinsip startup seperti menggunakan teknologi untuk menjalankan bisnisnya. Serta yang sebelumnya masyarakat masih menggunakan transportasi seperti taksi konvensional, namun dengan hadirnya platform seperti Gojek, masyarakat semakin dimudahkan untuk memilih transportasi yang mereka inginkan hanya lewat genggaman handphone. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan siswa dan mahasiswa untuk belajar secara daring dan mandiri, kelompok kami mengajukan sebuah aplikasi e-learning dengan nama Bukit Belajar. Aplikasi Bukit Belajar didesain khusus bagi siswa. Tidak hanya sebagai aplikasi belajar biasa, melainkan terdapat fitur-fitur seperti kuis harian yang berisi 10 soal sesuai dengan jenjang pendidikan siswa dengan mata pelajaran yang beragam, informasi harian seperti hari Kartini beserta sejarahnya. Lalu, ada aktivitas siswa yang menunjukkan berapa lama ia telah belajar dalam bentuk grafik dan persentase yang menunjukkan seberapa banyak tugas minggu ini yang telah ia kerjakan. Aplikasi ini juga memiliki fitur planner untuk menyusun rencana studi dengan rinci dan memasukkan jadwal sekolah. Untuk menunjang planner, kami menyediakan fitur to-do list di mana siswa bisa melihat daftar tugas yang harus dikerjakan. Mau menulis catatan tapi tidak tahu mau di mana. Dalam aplikasi ini, siswa bisa menulis catatan dengan model post-it yang berwarna-warni. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi profil ya. Dari profil itu, siswa bisa mencari teman di aplikasi. Pada fitur Friends, siswa bisa melihat permintaan pertemanan, daftar teman, serta mengirim pesan untuk teman. Nah, sekarang fitur utama Bukit Belajar. Pada fitur Rooms, ada daftar mata pelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan, serta daftar room yang bisa dimasuki. Jika ada tanda gembok, itu artinya rooms itu membutuhkan password dan kemungkinan besar tidak menerima orang yang tidak dikenal. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah mempertemukan siswa-siswa yang tidak memiliki teman belajar. Dengan fitur Rooms, siswa dapat mencari teman dengan mata pelajaran yang ingin dipelajari. Siswa dapat mendiskusikan rumus matematika atau teori-teori dalam sosiologi. Siswa dapat membuat meeting dengan Google Meet untuk berdiskusi secara langsung. Di sini,
Tidak ada istilah kita nggak sedekat itu untuk belajar bareng. Aplikasi seperti Bukit Belajar ini merupakan salah satu implementasi dari contoh startup yang dikembangkan dengan teknologi. Dalam mengembangkan sebuah startup, kita tidak hanya mengandalkan teknologi sebagai komponen utama, melainkan inovasi-inovasi baru yang nantinya dapat memecahkan masalah yang ada dan bermanfaat bagi segala segi kehidupan. Akhir kata, semoga kita, khususnya para mahasiswa, dapat memahami nilai-nilai kewirausahaan demi terciptanya kehidupan yang makmur dan sejahtera.